Shalom Sobat Piras, selamat datang kembali di podcast Journey Piras, ruang refleksi iman dan kehidupan, tempat di mana kita belajar menghidupkan kembali iman secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Loren yang akan menemani Anda sebagai host hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Semoga hati kita semua penuh dengan sukacita. Walaupun tema kita kali ini identik dengan pertobatan dan suasana yang hening, tapi tenang aja, podcast kita kali ini nggak akan tegang kok. Hari ini kita akan ngobrol santai, hangat, dan penuh makna tentang abu-abu. Momen yang sering kali kita jalani setiap tahun, tapi mungkin belum sepenuhnya kita hayati. Kenapa kita menerima abu di dahi, dan mengapa kita diajak berpuasa dan berpantang? Dan apa sih sebenarnya pesan Tuhan di balik simbol abu itu? Nah, untuk membantu kita menggali lebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Pastor Marius Lami CP, yang akan membimbing kita memahami makna iman dengan sederhana dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Romo Marius, apa kabarnya nih Romo? Aduh Loren, terima kasih. Sama-sama Romo. Sehat ya Romo ya? Puji Tuhan. Oke. Sehat. Udah siap nih kita mau bagi-bagi informasi ke teman-teman di rumah nih Romo yang nonton kita. Boleh, siap kita bisa berbagi apa yang menjadi khazanah rohani Gereja Katolik untuk Sobat Piras dan seluruh umat yang menyaksikan dari rumah. Oke, jadi Sobat Piras, kita siapkan hati dan telinga karena obrolan hari ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita, tapi juga semoga menyentuh dan menggerakkan hati kita. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pertanyaan pertama ya Bapak Ibu. Romo, dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 19, dikatakan bahwa sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mengapa gereja memilih simbol abu untuk mengawali masa prapaskah? Dan apa sih pesan teologis yang ingin disampaikan kepada umat melalui dahi yang ditandai oleh abu? Iya, Loren, ini satu pertanyaan yang sangat-sangat yang disebut istilah biblis, sangat-sangat kitab suci. Mengapa orang Katolik mengawali Rabu Abu dengan menerima abu di dahi? Satu, secara biblis. Yang kedua, secara teologis. Apa hubungan antara pertobatan dengan abu? Lalu yang ketiga, ini memang harus direfleksikan. Luar biasa. Sebuah kesempatan yang sangat indah. Maka saya akan bantu untuk kita memahami bersama. Pertama-tama mari kita soroti kembali dari sisi sejarah Rabu Abu. Dalam Gereja Katolik, pelaksanaan Rabu Abu itu sudah berlangsung sejak abad kedua. Ini yang tidak banyak dipahami oleh umat. Awal dijalani puasa selama 40 hari. Ada yang jalanin puasa selama 6 hari. 6 hari? Iya, ada selama 6 hari. Waktu itu belum ada penerimaan abu di dahi. Kemudian berlangsung lagi sampai dengan abad keempat. Juga berjalan, belum ada penerimaan abu. Sebagian sudah mulai dengan penerimaan abu. Baru pada abad ke-7, zaman Paus Gregorius pertama. Dia mulai menetapkan Rabu Abu, di mana umat menerima abu sebagai awal masa prapaskah yang harus dihayati selama 40 hari. Itu sejarahnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa menerima abu? Nah, di sini kita selalu terbantu pada kitab Kejadian 3 ayat 19. Manusia dari abu akan kembali kepada abu. Kita perlu mundur ke belakang pada ayat 17. Justru dari kedosaan manusia, maka manusia akhirnya kembali menjadi abu. Sejatinya, citra Allah yang pertama yang sungguh harus diangkat adalah kesadaran Allah memilih abu. Abu yang sama sekali tidak berharga itu oleh Allah diberi harga. Lalu Allah membentuk dari abu jadi manusia. Dan dari sana
Allah menetapkan manusia secitra dengan dirinya. Nah, ketika manusia secitra dengan dirinya, disitulah manusia lupa, tidak rendah hati. Dia mulai jatuh dalam dosa. Relasi dengan Allah Sang Pencipta, relasi dengan Allah yang harus menghayati perutusan Allah, mencintai seluruh alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Tidak. Relasi dengan Allah yang terungkap dalam relasi manusia dengan manusia lain rapuh, disitulah manusia jatuh. Maka Allah bersabda, sebagaimana engkau dari abu akan kembali menjadi abu. Maka untuk kembali menjadi pribadi yang bermartabat di hadapan Allah adalah pintu masuknya pertobatan. Nah, tanda pertobatan yang dibuat adalah dengan memberi abu pada dahi. Manusia diajak, ayo bangun kembali kerendahan hati. Rendah hatilah dengan Tuhanmu. Rendah hatilah dengan sesamamu. Rendah hatilah dengan ciptaan-ciptaan lain. Maka tanda pertobatan itu yang ditempelkan pada dahi mengingatkan manusia pertama, manusia adalah citra Allah. Yang kedua, manusia berasal dari abu. Yang ketiga, manusia akan kembali kepada abu. Untuk itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang kita terima ketika imam atau pelayan sambil mengoleskan abu pada dahi, ia berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi hubungan penerimaan abu pada dahi dengan pertobatan berarti manusia kembali berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan seluruh ciptaan. Begitu, Loren. Oke, Romo, kalau kita berefleksi bahwa kita semua manusia ini berasal dari debu dan tanah ya, bukankah berarti secara biologis itu kita memiliki ikatan persaudaraan dengan bumi kita sendiri gitu ya? Ya. Benar ya, Romo? Ya. Nah, Romo melihat kaitannya bagaimana? Iya, ini sangat-sangat kuat korelasinya, kaitannya. Pertama, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu rapuh. Ia akan hancur, ia akan kembali ke sisi awalnya. Sebagai manusia, sebagaimana manusia akan kembali menjadi abu, demikian juga pohon, tanaman-tanaman lain, ciptaan lain akan kembali menjadi abu. Karena itu, sebagai manusia, dia harus mulai bukan hanya mencintai dirinya, mencintai juga ciptaan lain yang diciptakan oleh Allah yang sama, dicintai oleh Allah yang sama, dan peran itu diberikan kepada kita manusia. Loren, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian bab 1 ayat 28 sampai dengan 30. Di sana berbicara tentang perutusan manusia. Manusia tidak ditempatkan untuk merusak, tapi untuk memanfaatkan, untuk mengolah, untuk memberi nama. Bahkan disediakan juga untuk menjadi makanan dan minuman bagi manusia. Nah, ketika manusia merusak ciptaan lain, sesungguhnya dia mengurangi sumber hidup bagi dirinya. Contoh ini, begini. Kita lihat. Sekarang, kalau saya merusak sumber air yang begitu bersih untuk saya minum, dampak negatifnya untuk saya apa? Sakit? Adalah saya sakit. Saya keracunan. Tapi ketika saya menjaga dengan cinta, merawat kebersihan dengan cinta, maka saya hidup, saya sehat. Kalau jadi kita sehat, punya korelasi. Makanan yang sehat memberi kepada kita juga kesehatan. Betul. Itu dia. Setelah kita sehat, kita juga bisa berdampak bagi orang lain. Iya, betul. Oke.
Nah tadi secara tradisi kan kita mulai masa tobat pada hari Rabu ya Mo. Iya. 40 hari menuju Paskah. Nah dalam Alkitab itu angka 40 kan selalu berkaitan dengan pemurnian. Contohnya waktu itu perjalanan bangsa Israel atau Yesus ketika di padang gurun 40 hari. Nah bagaimana kita harus memaknai padang gurun yang zaman sekarang nih Romo? Kita kan sekarang di zaman modern yang penuh dengan kebiasaan dan kebisingan gitu ya. Kira-kira gimana cara kita menanggapinya? Iya, memang ketika Loren, kalau kita bicara tentang padang gurun, ini harus kita ubah dulu mindset kita. Iya, oke. Yang ada dalam pandangan kita, pikiran kita, begitu sebut dua kata ini, padang gurun, maka yang kita pikirkan adalah sebuah lokal, di situ tidak ada tumbuhan. Gersang ya Mo. Wah, gitu Susah gersang. kayaknya ya. Iya. Maka di situ kita lihat kok tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah sekarang bicara soal padang gurun dalam suasana hidup kita. Rumah kita pun bisa menjadi padang gurun bagi diri kita. Sekolah kita bisa menjadi padang gurun bagi diri kita. Gereja kita bisa menjadi padang gurun bagi diri kita. Persekutuan di gereja juga bisa menjadi sebuah padang gurun. Mengapa disebut padang gurun? Karena di situ tidak ada tanda-tanda bagaimana orang hidup sebagai abdi Allah. Manusianya saja, sebagai citra Allah yang harus mencintai makhluk lain, tidak hadir. Maka kita hidup menjadi ancaman bagi orang lain. Ada padang gurun di sana. Dalam rumah, saya bisa menjadi padang gurun bagi anggota keluarga. Dalam komunitas, dalam persekutuan gereja, dalam masyarakat, orang bisa merasakan hampa dalam hidup. Maka, bagaimana kita memaknai padang gurun hidup kita ini, yang walaupun masih ada pohon, ada air, ada bunga, ada rumput, tetapi benarkah air bersih? Benarkah pohon itu hijau dan memang tumbuh subur? Bukankah ada keracunan di sana? Benarkah tanaman yang kita tanam itu bisa memberikan kesehatan kepada kita? Belum tentu. Ada padang gurun di sana. Nah, bagaimana kita memaknai? Mari kita lihat kembali bahwa padang gurun adalah suasana di mana satu terhadap yang lain tidak merasakan nikmatnya hidup, nyamannya hidup, keringnya perasaan. Maka dalam suasana seperti itu, orang akan mencari Tuhan. Berseru, Tuhan, saya ingin hidup. Atau dia akan seperti EBGAD itu, harus bertanya kepada rumput. Ya bagaimana? Goyang ya. Harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Tapi tidak. Dalam padang gurun real hidup kita, kita menemukan, iya, hidup saya sudah menjadi ancaman bagi orang lain, bagi ciptaan lain. Saya harus mengubah mindset saya, gaya hidup saya, buah dari cara hidup saya, cara tutur saya, supaya tidak menjadikan orang lain seakan-akan berada di padang gurun. Dari kitanya berarti ya? Dari kita. Ada pertobatan gaya hidup, pertobatan sikap hidup, pertobatan mental, pertobatan alam pikiran, bahkan pertobatan hati di sana. Romo, tadi kita ngomongin pertobatan, kita ngomongin padang gurun. Zaman sekarang ini sering kali ya padang gurun itu kita identik dengan tindakan konsumerisme yang berlebihan. Kita boros gitu. Ya. Apakah masa 40 hari ini bisa kita gunakan untuk detox dari gaya hidup yang merusak lingkungan? Nah, itu dia. Inilah tindakan real sebenarnya. Ketika orang menyadari bahwa dalam 40 hari itu saya mendandan kembali cara hidup saya, gaya hidup saya yang sebelum-sebelumnya sempat menjadi padang gurun bagi orang lain, maka disinilah saya harus lompat, memperbaiki dengan doa,
dengan sakramen pengakuan, dengan amal, saya mau mendandan kembali diri saya sebagai citra Allah dengan peran dari Allah untuk merawat ciptaan lain, untuk berkomunikasi baik dengan ciptaan lain, untuk bermanfaat terhadap ciptaan lain. Ini harus saya perbaiki. Nah, dengan cara itulah saya harus mulai membuat yang lain ini hidup, yang lain menjadi bahagia. Yang salah satu tindakan real adalah saya mengontrol kembali tutur kata saya, sikap saya, cara pandang saya, gaya hidup saya. Nah, ketika saya mengontrol, saya harus menunjukkan dengan buah, yaitu buah dari kontrol adalah satu, apakah lewat mengurangi atau pantang total. Kalau mengurangi kan kita istilahkan puasa. Oh, ini saya puasa. Puasa dengan pola mengurangi. Atau pantang, tidak sama sekali. Berbalik sama sekali. Maka disitulah yang dikatakan oleh Joel itu. Jangan koyak jubahmu, jangan koyak bajumu, koyak hatimu. Karena dari hati menjadi akar dari segala kejahatan. Cemburu, iri hati, rakus, kasar, ya, kuras sebanyak-banyaknya, itu dia. Ego. Ya. Oke. Romo, Paus Fransiskus kan dalam Laudato Si dia memperkenalkan tentang istilah pertobatan ekologis, dan sekarang juga ya sesuai dengan Ardas tahun ini tentang alam ciptaan. Mengapa pertobatan di masa prapaskah ini tidak boleh berhenti pada penyesalan dosa pribadi, tapi kita juga harus melihat dosa-dosa kita terhadap alam ciptaan sendiri gitu. Jadi sekarang kayaknya bukan cuma dosa kita sendiri, tapi kita diajak untuk memikirkan alam ciptaan kita yang udah mulai rusak gitu ya, Mo. Iya, betul sekali. Memang kita sangat bersyukur dengan sosok pimpinan gereja kita terdahulu, Paus Fransiskus, yang sangat-sangat inspiratif untuk seluruh gereja, dan dia sangat-sangat menghayati sisi ekologi dari semangat hidup Santo Fransiskus Assisi. Paus Fransiskus justru membantu kita untuk melihat bahwa pertobatan itu bukan hanya menghantar diri kita berdamai dengan Tuhan. Itu bagus dan mulia, betul. Pertobatan tidak hanya menghantar kita untuk berdamai dengan sesama. Baik, mulia, tapi tidak berhenti di situ. Tapi pertobatan harus menghantar kita kepada sikap hidup di mana seluruh ciptaan, keutuhan alam ciptaan, yang kalau kita baca pada malam Paskah itu selalu pada mulanya alam ciptaan ini dan segala sesuatu adalah baik adanya selama berapa hari? 6 hari. Diakhiri dengan kata semuanya baik adanya. Lalu selanjutnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, diberi peran untuk satu, memberi nama kepada burung di udara, ikan di laut, untuk merawat, mengolah. Bukankah ketika kita berdosa dengan tidak merawat, dengan menguras sehabis-habisnya, dengan tanpa rasa belas kasih, kita mencemarkan air, memboroskan listrik. Bukankah kita di situ justru kita berdosa? Kalau itu kita maknai sebagai dosa ekologi, disitulah bahwa saya tidak hanya berdosa dengan Tuhan yang menciptakan saya, karena saya tidak berdoa kepadanya, saya tidak melaksanakan sabdanya. Saya tidak mencintai sesama karena Tuhan mengatakan barang siapa tidak mengasihi sesamanya 70 kali 7 kali dengan memberi pengampunan,
ia tidak layak masuk surga, lalu kita bebas. Apakah kita akan masuk surga? Kalau kita merusak alam ciptaan, yang menyebabkan kita sendiri mati kurus, menyebabkan orang lain juga tidak dapat makan, tidak dapat minum dengan baik, dengan sehat, menyebabkan air menjadi tidak bermanfaat. Bukankah itu dosa? Justru disitulah dalam masa 40 hari kita menemukan saya tidak hanya berdosa terhadap Tuhan, tidak hanya berdosa terhadap sesama, tidak hanya berdosa terhadap diriku sendiri, tapi berdosa juga terhadap ciptaan lain. Maka saya harus bertobat, berbalik untuk hidup sebagai citra Allah yang mencintai Allah, mencintai ciptaan Allah yang lain. Betul, Romo. Tapi sayangnya, kayaknya banyak umat yang merasa bahwa membuang sampah sembarangan atau boros air itu bukan dosa, Mo. Kita lihat sendiri di gereja kita deh. Tempat sampah udah merah, kuning, hijau, atau bahkan udah beberapa meter ada tempat sampah, beberapa meter tempat sampah. Tapi ada aja yang masih buang sampah sembarangan. Itu tanggapan Romo gimana tuh, Mo? Iya, inilah yang kemarin, minggu kemarin, satu ibu sempat komen kepada saya begini, Romo Marius, bagaimana dengan tempat sampah kita ini? Persis kata Loren tadi, ada 3 kota, tetapi umat kita menempatkan sampah tidak pada tempatnya. Saya mengatakan, mari kita simak dalam rumusan doa saya mengaku. Di situ ada yang disebut dengan dosa kelalaian. Ayo, dosa berat itu adalah ketika saya membunuh atau tahu mau bebas sama hujat orang. Dosa lalai termasuk ini. Sudah diumumkan bahwa ini tempat sampahnya. Iya. Tetapi saya masukkan sampah pada tempat yang lain, tidak sesuai dengan kotaknya. Dosa lalai di sana. Lalai dalam membawa diri, lalai dalam menjaga ciptaan, lalai dalam merawat kebersihan bumi ini. Dosa itu. Maka sudah saatnya umat kita di masa Prapaskah 40 hari ini, kita harus merefleksikan itu. Ini kesempatan yang baik. Keutuhan alam ciptaan, pertobatan ekologis. Ayo, bagaimana? Saya kira ini saatnya. Jangan lagi kita berhenti pada mengapa, tapi ayo, masing-masing pribadi belajar menjadi orang pertama yang menempatkan sampah pada tempatnya. Pas banget berarti, Romo, kan kita minggu depan mulai HPP ya. Jadi kita bisa di lingkungan masing-masing kita bilangin nih, kita pilah sampah, lalu kalau di gereja juga kita mulai cek tempat sampah ada tandanya, kita sesuaikan gitu ya. Boleh ya, Romo? Boleh. Oke, lanjut nih, Romo. Di kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 13, Romo. Ia berseru, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tadi Romo udah sebut juga ya. Nah, kalau kita bawa ke konteks ekologis, perubahan hati seperti apa yang Romo harapkan terjadi kepada umat? Ya, perubahan hati seperti apa yang saya gugah kepada umat? Pertama begini, Yoel seorang abdi Allah memberikan satu ringkasan tanda pertobatan yang sangat real. Bukan baju yang harus dikoyak, bukan jubah yang harus dikoyak, tapi koyak hati. Nah, Yesus dalam Injil Matius, dia sudah mengatakan, dosa itu akarnya dari hati. Dosa iri hati, cemburu, segala kejahatan akarnya dari hati. Maka, pertanyaan pertobatan seperti apa? Orang harus mengubah hati. Belajarlah untuk mengenal diri, saya ini abu. Ketika tahu diri bahwa saya ini abu, yang dapat hancur berantakan, tetapi saya dimuliakan oleh Tuhan, maka saya akan tahu berterima kasih, tahu menghargai,
Nah, ketika tahu berterima kasih, tahu menghargai, orang akan mulai sorolakan berikutnya. Saya terima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Wujud dari terima kasih kepada Tuhan, saya akan taat kepada Tuhan, melaksanakan sabdanya. Wujud dari saya mulai menunjukkan tahu untuk berbuat baik, Tuhan mengatakan kepada kita, ayo kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap tenagamu, bukan terbatas di bibir. Pertobatan hati di situ harus lahir dalam tindakan, dalam sikap. Tidak ada gunanya kita ringkasan begitu banyak, pasang banner, tapi hati tidak keluarkan buah yang menghantar orang kepada cinta yang real. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini tentang aksi nyata Romo yang bisa kita lakukan. Tapi kayaknya udah Romo jawab barusan. Dari hati kita sendiri, dari ucapan kita, itu udah bisa kita lakukan selama masa pertobatan ini ya Romo. Iya. Jadi dari hati itu akan mendidik kita mulai dari rumah. Satu, ketika kalau kita tinggalkan kamar, pantaskah AC tetap nyala? Lampu tetap nyala? Satu. Yang kedua, jika di kamar kita ada kamar mandi, air tetap mengalir berapa tetes dalam 24 jam yang mengalir begitu saja. Ini tindakan real, aksi nyata dari buah pertobatan, cinta kita terhadap ciptaan lain. Ada orang yang sedang membutuhkan air, kita biarkan air mengalir. Ada orang yang tidak pernah menikmati cahaya listrik. Sampai hari ini, 80 tahun kemerdekaan negara kita, ada bagian tertentu belum menikmati cahaya listrik. Di pedalaman ya Romo? Iya, di pedalaman. Lalu kita foya-foya. Bukankah itu sebuah dosa? Itu. Tindakan nyata lainnya, ketika kita makan, sudah tahu porsi makan kita, kemampuan untuk habis segitu. Kita cedok sebanyak-banyaknya. Lalu biasanya kita nafsu makan. aja sih Romo. Nah, itu kelihatannya dia. enak semua soalnya. Nah, begitu kita akan didorong oleh nafsu makan ini, maka itu tadi dalam puasa itu kita kurangi. Nah, kurangin dengan maksud apa? Bukan, supaya nanti aku bisa simpan uang, besok aku beli lagi. Coba dirancang. Saya kurangi sayur satu hari untuk masak siang 20.000. Saya cukup belanja 10.000. 10.000 kemana? Saya sumbangkan untuk orang yang tidak pernah makan sayur. Ya. Disitulah bentuk APP kita nyata. Aksi puasa kita. Saya makan daging setiap hari. 1 minggu mungkin 1 kali. Aksi nyata dari buah pertobatan. Buah pantanan puasa. Buah dari diolesnya abu pada dahi kita. Rendah hatilah dirimu. Ya. Oke, Romo sebagai penutup percakapan kita hari ini, apa satu pesan kunci yang ingin Romo sampaikan kepada kami semua nih, para pendengar di rumah, agar tanda abu di dahi ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi harapan yang baru bagi pemulihan jiwa kita dan pemulihan bumi ciptaan Tuhan. Iya. Satu pesan yang juga menjadi refleksi saya, yang menguatkan saya, mendidik saya, adalah mari dengan masa prapaskah, dengan menerima abu, kita kembalilah menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati terhadap sesama, rendah hati terhadap ciptaan lain. Kembalilah menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Kalau bukan Dia yang menciptakan kita secitra dengan dirinya, dan Dia melimpahkan kepada kita berkah demi berkah, rohani pun jasmani, kita ini sebenarnya siapa tuh? Kita akan tetap jadi abu.
Betul bahwa ketika kita meninggal kita akan menjadi abu, tetapi berikutnya orang yang hidupnya di dunia berkenan kepada Tuhan, ia akan kembali juga bersatu dengan Tuhan. Maka milikilah kerendahan hati dan jadilah pribadi yang tahu bersyukur. Itulah pertobatan. Mantap. Terima kasih Romo untuk sharingnya pada hari ini. Kita sekarang mau mengajak Sobat Kiras, para pendengar di rumah untuk kita merenung kembali. Kita merenungkan tentang kerendahan hati. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jika aku benar-benar menyadari bahwa aku hanyalah debu tanah di hadapan Tuhan, masihkah ada ruang bagi kesombongan dan keangkuhan dalam caraku memperlakukan sesama dan alam ciptaan? Yang kedua, renungan tentang gaya hidup. Selama ini, apakah masa puasa dan pantangku hanya sekedar mengubah menu makan? Ataukah sudah mulai mengubah caraku mengkonsumsi barang-barang yang menghasilkan sampah bagi bumi? Tentang dosa ekologis. Kapan terakhir kali aku menyadari bahwa membuang-buang makanan atau menggunakan plastik secara berlebihan adalah bentuk ketidakpedulianku terhadap karya tangan Tuhan? Tentang aksi nyata. Satu hal konkret saja, sekecil apapun itu, yang akan aku lakukan mulai hari ini sebagai tanda bahwa aku telah memulai pertobatan ekologis. Tentang hubungan dengan Sang Pencipta. Bagaimana cara merawat lingkungan agar dapat membantuku merasakan kehadiran Tuhan yang lebih nyata dalam keseharianku. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita renungkan beberapa poinnya tadi agar masa prapaskah kita hari ini tidak hanya berhenti di abu yang menempel di dahi kita, tapi benar-benar kita lakukan secara nyata dalam hidup sehari-hari. Oke, Sobat Kiras, sebagai penutup, hari ini kita diingatkan bahwa kita berasal dari debu, rapuh, terbatas. Namun percayalah kita senantiasa dikasihi tanpa batas oleh Tuhan. Semoga tanda abu di dahi bukan hanya simbol, tetapi juga merupakan benih pertobatan yang bertumbuh dalam cara kita hidup, mengasihi sesama dan merawat bumi ciptaannya. Mari kita melangkah dalam masa prapaskah ini dengan hati yang dikoyakkan, bukan sekedar kebiasaan yang dijalankan. Sampai jumpa di refleksi berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua tim Komsos yang bertugas. Oke, terima kasih.